Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dua laporan, yang dimana laporan 1 mengenai layanan bimbingan belajar yang judulnya adalah kurangnya minat belajar siswa SDN Gunung Gatep dalam sistem BDR, dan laporan 2 mengenai layanan masalah atau kasus di SD yang judulnya adalah kasus siswa sukar memahami mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia literasi di SDN Penaka. Pada mata kuliah bimbingan konseling ini diampu oleh Ibu Dr. Haja Darmiani MPD dan Ibu Ipa Nurmawati MPD. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Soning Arini dengan NIM E1E020197 sebagai pemateri pertama sekaligus sebagai moderator. Yang kedua, Zanur Aini Hastuti dengan NIM E1E020225 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Susana Regita Cahyani dengan NIM E1E020199 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat, Pita Pajerianti dengan NIM E1E020210 sebagai pemateri keempat. Yang kelima, Yunda Hani dengan NIM E1E020223 sebagai pemateri kelima. Yang keenam, Weni Febriana dengan NIM E1E020213 sebagai pemateri keenam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil laporan observasi mengenai kurangnya minat belajar siswa SDN Gunung Gatep dalam sistem daring. A. Latar belakang dan latar depan. Kurangnya minat belajar siswa di SDN Gunung Gatep ditemukan dalam sistem BDR. Kurangnya minat belajar ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu karena faktor pandemi yang telah mengganggu proses pembelajaran sehingga guru harus melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan sistem BDR. Pembelajaran sistem BDR ini menyebabkan kurangnya minat belajar siswa. Faktor lainnya juga kurangnya sarana dan prasarana, ketersediaan sinyal dan HP Android, serta kurangnya motivasi dari wali murid. Adanya faktor-faktor di atas menyebabkan siswa dalam pembelajaran sistem BDR kurang berminat sehingga guru harus bekerja keras untuk melaksanakan permasalahan. Selain kurangnya minat belajar siswa, faktor-faktor di atas juga menyebabkan proses pembelajaran yang kurang efektif dan optimal. Yang ke B yaitu tujuan observasi untuk mengetahui layanan masalah atau kasus-kasus yang terjadi pada peserta didik khususnya di Gunung Gatep. Yang C, cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data adalah dengan cara wawancara individual dengan narasumber tunggal, yaitu Santi Budiani SPD, guru kelas 4. Selanjutnya yang ke D yaitu pembahasan. Pertama, layanan. Layanan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan agar pengertian kemandirian dalam pemahaman diri sehingga orang tersebut sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan keadaan dan lingkungan-lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah belajar yang dihadapi siswa sehingga tercapai tujuan belajar yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri yang kedua akan memaparkan mengenai hasil laporan observasi, yaitu kurangnya minat belajar siswa di SDN Gunung Gatep dalam sistem BDR. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai bagian dari pembahasan, yaitu gambaran masalah kurangnya minat belajar siswa di SDN Gunung Gatep dalam sistem BDR, yaitu belajar dari rumah. Sebelum saya menjelaskan permasalahan apa yang terjadi di sana, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu gambaran masalah. Gambaran masalah adalah sesuatu yang bisa menggambarkan masalah yang sedang dihadapi peserta didik. Nah, pada permasalahan kasus di SDN Gunung Gatep, terdapat suatu kasus yaitu siswa-siswa di sana ada yang kurang minat untuk belajar, terutama karena adanya sistem BDR. Sistem BDR di sini merupakan sistem belajar dari rumah yang diterapkan pada masa pandemi saat ini. Dalam sistem BDR itu sendiri, di sana guru yang mendatangi siswa ke rumahnya. Karena keadaan di SDN Gunung Gatep itu rumahnya tidak kompleks dan tidak berdekatan, dan rumah siswa di sana saling berjauhan.
Itulah yang membuat tantangan tersendiri bagi para guru, khususnya guru kelas 4 yaitu Bu Santi. Kemudian ketika guru mendatangi rumah peserta didik atau siswa ke tempat mereka mengajar, kadang-kadang siswa tidak ada di rumahnya. Dalam sistem BDR, terdapat dua istilah yaitu luring dan daring. Luring merupakan luar jaringan dan daring merupakan dalam jaringan. Namun karena keterbatasan sinyal yang menyebabkan proses pembelajaran melalui daring terganggu di sana. Kemudian guru di SDN Gunung Gatep menggunakan sistem BDR belajar dari rumah dengan menggunakan luring yaitu luar jaringan. Selain sinyal, di sana juga memiliki kekurangan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran, seperti tidak mempunyai kuota dan handphone Android. Selain itu, mereka sudah diberikan bantuan sebagian siswa berupa kartu internet oleh Kemendikbud. Tetapi karena daerahnya berupa pedalaman dan letak geografisnya tidak memungkinkan yaitu di atas pegunungan, sinyal di sana kurang. Dan karena adanya kurang pemahaman cara penggunaan kartu yang diberikan oleh pemerintah, itulah yang menyebabkan anak-anak kurang berminat untuk belajar menggunakan sistem BDR, itu belajar dari rumah menggunakan daring dalam jaringan. Kemudian dalam kondisi pandemi ini, waktu dan pembelajarannya sangat terbatas karena yang diutamakan adalah bukan kepintaran dan pemahaman peserta didik, melainkan keselamatan dari peserta didik. Nah, dalam waktu pembelajaran yang terbatas ini, guru kesulitan dalam memanajemen waktunya karena harus mendatangi rumah siswa satu persatu. Karena keadaan geografisnya dan letak rumah siswa yang berjauhan. Penyebab lain dari kurangnya minat belajar siswa adalah kurangnya motivasi dari wali murid yang tidak memprioritaskan pendidikan untuk putra-putrinya. Dan mereka beranggapan sistem BDR ini hanya main-main saja, tidak serius seperti halnya sekolah pada biasanya. Yang menyebabkan ketika anaknya tidak mengikuti pembelajaran sistem BDR, belajar dari rumah, atau anaknya kurang minat belajar sistem BDR, mereka tidak menegur, namun membiarkan bermain. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan karena rata-rata penghasilan mereka yang didapat dengan cara bertani, menyebabkan orang tua murid menyuruh anaknya untuk membantunya di sawah daripada belajar, sehingga anak itu tidak pergi belajar dan kadang-kadang tidak bisa dijumpai saat guru mengunjungi rumah mereka untuk mengajar mereka. Dalam sistem BDR, menurut Bu Santi, guru kelas 4 di SDN Gunung Gatep, selama dia mengajar sistem BDR, terdapat kurang lebih 4 siswa yang kurang minat belajar dalam sistem BDR. Mereka tidak mau datang ke tempat-tempat sistem BDR yang dilaksanakan dan saat didatangi guru untuk diajarkan ke 4 siswa ini tidak pernah ada di rumahnya. Ada yang pergi bermain, ada yang pergi membantu orang tuanya bekerja di sawah, dan yang lebih memprihatinkan lagi, siswa tersebut pergi mengikuti orang tuanya ke luar daerah, yaitu tepatnya pergi ke Sumbawa, yang menyebabkan guru tidak bisa memberikan pembelajaran sistem BDR kepada 4 siswa ini. Dan kepada siswa yang di luar daerah, yang tidak bisa diajarkan sistem BDR oleh guru, itu karena tempatnya yang jauh dan guru tidak bisa menjangkau si anak dan tidak bisa mengunjunginya untuk diajar. Nah, karena seperti yang saya sebut tadi, kurangnya motivasi wali murid, jadi si anak tidak diperhatikan sekolahnya dan si anak juga terpengaruh dan menjadi kurang minat dalam belajar sistem BDR saat pandemi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana Regita Cahyani dengan NIM E1E020199. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang usaha pencegahan, upaya pemecahan, kesimpulan, serta feedback. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang usaha pencegahan terkait dengan kurangnya minat belajar siswa dalam sistem BDR di SDN Gunung Gatep.
Nah, di sini usaha pencegahan yang dilakukan oleh guru di SDN Gunung Gatep adalah mereka itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif, memilih buku yang tepat, serta menjadikan lingkungan sekitar itu sebagai media atau metode pembelajaran. Dan yang terpenting adalah guru-guru di sana juga selalu memberikan motivasi kepada para peserta didik agar terus belajar, serta mereka juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada para peserta didik betapa pentingnya belajar. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang usaha pencegahannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya pemecahan terkait dengan kurangnya minat belajar siswa dalam sistem BDR di SDN Gunung Gatep. Nah, di sini upaya pemecahan yang dilakukan oleh guru di SDN Gunung Gatep adalah mereka itu berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, dan efektif agar para peserta didik itu tidak bosan ketika melaksanakan BDR. Contohnya itu seperti menggunakan metode Number Heart Together. Karena dalam metode ini, para peserta didik tidak hanya belajar, tetapi bermain sambil belajar, sehingga tidak menyebabkan para peserta didik itu cepat bosan. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang usaha pencegahan serta upaya pemecahannya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami terkait dengan kurangnya minat belajar siswa di SDN Gunung Gatep dalam sistem BDR. Nah, dalam pembelajaran sistem BDR di SDN Gunung Gatep, minat belajar siswa itu berkurang karena disebabkan oleh faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya motivasi wali murid ataupun siswa, serta karena adanya faktor ekonomi dan juga kendala sinyal yang menyebabkan siswa itu kurang berminat untuk belajar dengan menggunakan sistem BDR ini. Lantas, upaya yang dilakukan oleh guru di SDN Gunung Gatep, baik itu upaya pencegahan maupun upaya pemecahannya, yaitu mereka berusaha untuk membuat suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, dan efektif agar siswa itu tidak bosan dan minat belajarnya pun semakin bertambah untuk belajar dengan sistem BDR ini. Baiklah, yang terakhir di sini saya akan menyampaikan catatan atau feedback dari kelompok kami. Dari usaha pencegahan dan upaya pemecahan terkait dengan permasalahan kurangnya minat belajar siswa di SDN Gunung Gatep itu sudah bagus. Dan di sini kami akan menambahkan usaha pencegahan dan upaya pemecahan dalam menyikapi permasalahan di atas. Menurut kami, usaha pencegahan dan upaya pemecahan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk belajar dengan lingkungan belajar yang kondusif dan kreatif. Kemudian bisa juga dengan menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik dalam mengajar individual anak didik, agar para peserta didik dengan mudah untuk memahaminya. Kemudian, untuk peserta didik yang di luar daerah, guru bisa menggunakan sistem BDR berupa daring, yaitu sekolah online, serta guru juga bisa memberikan tugas untuk membaca buku sekitar 10-15 menit di setiap harinya agar wawasan dan pengetahuan mereka terus bertambah. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Fazrianti, NIM E1E02021. Di sini akan menyampaikan laporan hasil observasi kita mengenai layanan masalah atau kasus di SD terkait kasus siswa sukar memahami mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia atau literasi di SDN Penaka.
adalah yang pertama itu mengenai latar belakang dan latar depan dari kasus siswa sukar memahami mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia atau literasi di SDN Penaka ini ditemukan pada peserta didik pada kelas rendah dan kelas tinggi. Kasus-kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama itu faktor ekonomi, broken home, kekurangan gizi, inklusi, kurang menguasai matematika dasar, serta karena faktor pandemi yang sedang terjadi saat ini. Adanya faktor-faktor di atas itu mengakibatkan timbulnya permasalahan pada para peserta didik seperti kurang lancar membaca, kurangnya waktu belajar, kurang memahami materi, ketinggalan pelajaran, dan belum menguasai perkalian meskipun sudah berada di kelas tinggi seperti kelas 5 SD. Yang kedua yaitu bagian tujuan observasi ini ialah untuk mengetahui layanan masalah atau kasus-kasus yang terjadi pada peserta didik SD, khususnya itu di SDN Penaka. Yang ketiga yaitu cara pengumpulan datanya yaitu dengan selanjutnya yaitu cara pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang kita gunakan adalah dengan cara wawancara kelompok, menggunakan lebih dari satu narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Haji Harmain SPD selaku Kepala Sekolah SDN Penaka, lalu yang kedua ada Ibu Sri Retna Anita Mulyana SPD selaku guru kelas 4 SD, dan Ibu Siti Marleni Suryani yaitu guru kelas 5 SDN Penaka. Selanjutnya yaitu terkait pembahasan. Layanan itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan agar pengertian kemandirian dalam pemahaman diri sehingga orang tersebut itu sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan keadaan dari lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan masalah itu merupakan sesuatu yang tidak kita sukai karena menimbulkan kesulitan untuk diri kita dan orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gambaran masalah atau kasus siswa sukar memahami mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia atau literasi di SDN Penaka. Gambaran masalah adalah sesuatu yang bisa menggambarkan masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Pada permasalahan kasus di SDN Penaka, terdapat beberapa kasus yang sering terjadi di sana. Di antaranya seperti kesulitan belajar di mata pelajaran tertentu. Contohnya pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia seperti literasi dan IPA. Kemudian yang paling sering sulit diatasi oleh guru di sana khususnya kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6, yaitu pada waktu mereka mengajar di kelas 4. Ada anak yang masih kurang lancar untuk membaca yang disebabkan oleh anak tersebut menderita kekurangan gizi atau inklusi, sehingga mereka tidak bisa membedakan huruf-huruf. Selain itu, masalah itu juga bisa disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya mereka membantu orang tuanya untuk memajak sawah. Kemudian faktor yang lainnya adalah faktor pandemi, sehingga menyebabkan minat belajar dan waktu belajar pada para peserta didik menjadi berkurang. Kemudian ketika peserta didik kurang lancar untuk membaca, maka akan berimbas ke pelajaran-pelajaran yang lain seperti IPA dan IPS. Permasalahan yang lain menurut salah satu guru di SDN Penaka adalah kurang menguasai pelajaran matematika. Itu disebabkan anak-anak kurang menguasai matematika dasar seperti perkalian. Jika diajarkan, seharusnya perkalian itu berada di kelas rendah. Namun masih ada beberapa yang belum hafal sehingga ketika mereka berada di kelas atas, guru kesulitan untuk mengajarkan disebabkan oleh waktu yang kurang cukup. Selain dari segi mata pelajaran, permasalahan peserta didik terjadi juga karena faktor luar, yaitu broken home, tidak tinggal dengan kedua orang tuanya. Karena ditinggalkan merantau, sehingga mereka harus tinggal bersama neneknya, menyebabkan mereka kurang perhatian yang terlihat dari tingkah lakunya seperti dari segi pakaian yang tidak rapi dan tidak mengerjakan tugas. Selain dari segi tingkah laku, anak-anak yang broken home semangat belajarnya itu kurang, waktu bermainnya juga kurang. Berbeda dengan anak-anak yang orang tuanya masih lengkap. Mereka terlihat ceria dan bersemangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Febriliana. Di sini saya akan menjelaskan usaha dan upaya pencegahan masalah atau kasus siswa sukar memahami mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia di SDN Penaka.
Nah, yang pertama yaitu usaha pencegahan. Usaha pencegahan yang dilakukan oleh guru di sana ialah pada masalah kurang membaca, mereka menyisihkan waktu bersama teman-temannya untuk membaca perkalian dan membaca buku 10-15 menit sebelum memulai pembelajaran. Kemudian anak yang kurang membaca itu mereka memintanya untuk maju ke depan untuk dibimbing secara pribadi atau secara satu persatu. Sedangkan anak-anak yang lancar membaca diberikan tugas-tugas. Kemudian, upaya pemecahan masalah atau kasus siswa sukar memahami mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia di SDN Penaka. Nah, pada permasalahan bahasa Indonesia terdapat 3 orang peserta didik kelas 5 yang masih belum lancar membaca. Upaya pemecahan yang guru lakukan di sana adalah memberikan tugas khusus seperti PR dan melakukan pendekatan pribadi, yaitu dengan meminta guru lain untuk mengawasi anak yang memiliki masalah tersebut. Nah, selain bahasa Indonesia, anak juga sulit memahami mata pelajaran matematika. Upaya yang dilakukan guru di sana adalah 10 menit sebelum melakukan pembelajaran, guru mengajukan pertanyaan kepada anak mengenai perkalian. Pemecahan masalah itu sering mereka sebut sarapan pagi atau coffee morning. Sehingga upaya pemecahan itu dapat mengatasi masalah di atas walaupun masih ada beberapa yang masih belum bisa diatasi. Nah, kemudian pemecahan masalah bagi anak yang broken home. Mereka melakukan pendekatan pribadi seperti mengajak untuk berkomunikasi dan meminta teman kelas untuk bermain bersama agar anak tersebut tidak menyendiri. Pada anak-anak kelas 5 SD, permasalahan seperti kurang lancar membaca, upaya pencegahan yang guru lakukan ialah dengan memberikan literasi, membimbing secara khusus, memberikan saran agar tetap belajar di rumah, serta memberikan abjad-abjad yang mereka gunting agar bisa merangsang sehingga mereka cepat untuk mengenal huruf. Kemudian, setelah penjelasan-penjelasan tersebut, di sini kita dapat tarik kesimpulan, yaitu layanan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan agar pengertian kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga orang tersebut sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan keadaan dan keadaan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Masalah adalah sesuatu yang kita tidak sukai karena menimbulkan kesulitan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Nah, ada banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya masalah atau kasus di SDN Penaka. Seperti karena faktor yang kita hadapi sekarang yaitu faktor pandemi, faktor ekonomi, kekurangan gizi, dan juga inklusi. Upaya yang dilakukan oleh guru yang ada di SDN Penaka pun sangat beraneka ragam sesuai dengan masalah ataupun kasus yang sedang dihadapi oleh para peserta didiknya. Kemudian catatan atau feedback dari laporan observasi ini yaitu dari usaha pencegahan dan upaya pemecahan permasalahan sukar memahami mata pelajaran matematika di SDN Penaka sudah bagus. Namun menurut kelompok kami, usaha pencegahan dan upaya pemecahan dalam menyikapi permasalahan di atas adalah guru dapat menjelaskan konsep matematika dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Nah, selain itu, guru juga bisa menerapkan media pembelajaran dengan menggunakan alat hitung sederhana seperti sempoa dan jari tangan. Hal tersebut dapat mengatasi peserta didik yang kesulitan dalam perhitungan. Kemudian, dalam permasalahan pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia seperti literasi, contohnya seperti kasus di atas, menurut kelompok kami, usaha pencegahan dan upaya pemecahannya adalah dengan memberikan tugas kepada para peserta didik untuk memilih sendiri serta membaca buku bacaan kesukaannya, lalu meminta mereka untuk mempunyai target untuk menyelesaikan bacaannya. Lalu untuk permasalahan anak yang tidak bisa membedakan huruf, guru bisa memanfaatkan media pembelajaran seperti audio serta video pembelajaran untuk mengenal abjad-abjad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.